wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aswat Safitri, kelas M67 angkatan 2017, pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran terpadu di SD. Nah, buat para netizen nih, apakah kalian pernah mendengar kata terpadu? Mungkin ada yang pernah mendengar dan ada juga yang tidak ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu konsep pembelajaran yang memadukan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep pembelajaran diartikan sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran karena mengkaitkan beberapa mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengkaitkan suatu konsep yang telah dipahami dengan konsep yang lainnya. Nah, seperti ini konsep pembelajaran terpadu, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Adapun karakteristik dari pembelajaran terpadu, yaitu pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan memberikan peserta didik pengalaman secara langsung, serta peserta didik dapat diberikan proses pembelajaran yang bermakna. Nah, kalian telah mengetahui karakteristik dari pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yang pertama, prinsip penggalian tema, yaitu artinya tema-tema yang saling tumpang tindih atau yang saling terkait akan menjadi fokus utama atau target utama. Nah, yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Artinya, guru akan menjadi fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Artinya, pada prinsip evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat, prinsip reaksi. Artinya, guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran terpadu yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pembelajaran yang telah dipelajarinya secara langsung. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan menemukan, menggali dan mencari informasi. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur dalam proses kehidupan. Bukan hanya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, akan tetapi pada proses pembelajaran juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dari pembelajaran terpadu yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa, proses pembelajaran yang lebih bermakna, mengembangkan keterampilan siswa, mengefisienkan waktu pembelajaran, serta di dalam kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Di balik kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Kekurangan dari pembelajaran terpadu yaitu belum semua guru dapat memahami konsep pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kemudian dalam pelaksanaan proses pembelajaran terpadu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan beralih ke topik yang kedua, yaitu model-model pembelajaran terpadu di sekolah dasar.
Model yang pertama yaitu model fragmented. Model fragmented adalah suatu model pembelajaran yang konsep pembelajarannya atau sub pembelajarannya yang saling tumpang tindih atau yang saling terkait, sehingga dalam model pembelajaran fragmented tidak ada mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Artinya semua mata pelajaran akan terpisah-pisah, dan yang saling tumpang tindih itu hanya materi atau sub pokok bahasannya saja. Karakteristik dari model pembelajaran fragmented ini terletak pada keterkaitan atau keterhubungan antara sub pokok bahasan yang satu dengan sub pokok bahasan yang lainnya dalam satu pembelajaran. Adapun kelebihan dari fragmented ini yaitu menciptakan guru ahli dalam satu mata pelajaran. Adapun kelemahan dari model pembelajaran fragmented ini yaitu siswa tidak dapat mengaitkan materi pokok bahasan dengan mata pelajaran lainnya. Kedua yaitu model pembelajaran connected. Model pembelajaran connected atau keterhubungan adalah model pembelajaran yang secara sengaja menghubungkan satu topik yang satu dengan topik yang lainnya. Nah, karakteristiknya yaitu mengintegrasikan satu topik dengan topik lainnya. Kelebihan dari model connected ini yaitu mengaitkan ide-ide antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya, yaitu guru tidak terdorong untuk bekerja sama dengan guru lainnya. Model pembelajaran ketiga yaitu model pembelajaran nested, yaitu suatu model pembelajaran yang memadukan bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui proses kegiatan pembelajaran. Nah, adapun karakteristiknya yaitu hanya memfokuskan keterampilan dalam berbagai aspek hanya dalam satu mata pelajaran saja. Model selanjutnya yaitu model sequence, yaitu suatu model pembelajaran yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan suatu konsep pembelajaran walaupun mata pelajarannya itu berbeda-beda. Karakteristik dari pembelajaran ini yaitu terurutnya proses pembelajaran. Kelebihan dari model sequence ini yaitu siswa akan mudah dalam memahami suatu konsep pembelajaran dengan mengkaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, dan kekurangannya terdapat pada efisien waktu. Model yang kelima yaitu model series. Model series adalah suatu model pembelajaran yang memiliki ketumpangtindihan konsep atau keterampilan dalam mengikat suatu keterpaduan. Karakteristik dari model series ini yaitu memadukan dua disiplin ilmu dalam proses pembelajaran. Pun kelebihan dari model series yaitu dua orang guru dapat bekerja sama untuk menghubungkan mata pelajarannya. Dan adapun kekurangan dari model series yaitu guru dalam bekerja sama harus saling percaya untuk bekerja sama dalam memadukan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Yaitu model Webber atau model sarang laba-laba. Pada model pembelajaran Webber ini adanya keterhubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya atau lebih dari dua mata pelajaran atau sub materi pembelajaran. Karakteristik dari model pembelajaran Webber ini yaitu bersifat luas, artinya guru dapat mengaitkan satu topik pembelajaran dengan pembelajaran lainnya, sehingga siswa dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan. Adapun kelebihan dari model ini yaitu model ini memudahkan dalam perencanaan kerja secara tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua isi pelajaran. Kurangan dari model
Webab ini, yaitu guru hanya terfokus pada kegiatan pembelajaran dan tidak terfokus pada pengembangan materi atau konsep pembelajaran. Model selanjutnya yaitu model triadat. Model triadat merupakan model bersambung yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Karakteristik dari model triadat ini yaitu terfokus pada metakurikulum yang menekankan pada proses kognitif berpikir siswa. Kelebihan dari model triadat ini yaitu keterampilan dalam model ini sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Kelemahan dari model triadat ini, guru harus memahami mengenai keterampilan dan strategi dalam pembelajaran. Model selanjutnya yaitu model integrate atau model terpadu. Model terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya. Seperti contoh yang di atas ini. Karakteristik dari pembelajaran terpadu ini yaitu mengaitkan satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya untuk menyimpulkan keterampilan dan sikap positif dari peserta didik. Nah, adapun kelebihan dari model terpadu ini yaitu guru dapat mengefisienkan waktu. Tangannya yaitu guru dituntut untuk kreatif, inovatif, dan mampu mengolah kelas dalam proses pembelajaran. Model selanjutnya yaitu model immersive. Model pembelajaran immersive adalah suatu model pembelajaran yang memadukan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya dengan menggunakan antardisiplin ilmu. Karakteristik dari model pembelajaran immersive ini yaitu siswa dilatih untuk berpikir tingkat tinggi. Kelebihannya yaitu pada proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Sedangkan kekurangannya itu hanya terletak pada efisiensi waktu. Model selanjutnya yaitu model network. Model pembelajaran network adalah suatu model pembelajaran yang memadukan konsep pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah. Nah, adapun karakteristik dari model networking ini yaitu model pembelajaran ini seperti jaringan berita. Nah, yang tergambar dalam sebuah gambar. Serta karakteristik dari model networking ini yaitu mencari informasi baik di buku maupun melalui internet. Itulah kedua dari karakteristik dari model networking ini. Kelebihan dari model networking ini yaitu siswa akan lebih aktif dalam mencari informasi dalam suatu proses pembelajaran, dan kekurangannya yaitu model pembelajaran ini tidak bisa dilaksanakan apabila di dalam suatu lingkup sekolah atau lingkup kelas itu tidak memadai sarana dan prasarananya untuk mencari informasi melalui internet. Kalian telah mengetahui 10 model-model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, menurut kalian dari 10 model pembelajaran terpadu pada kurikulum 2013 apakah terdapat model-model pembelajaran terpadu yang saya telah jelaskan? Menurut kalian bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu yang terdapat pada kurikulum 2013, yaitu model Webab dan model integrate. Mengapa? Karena pada model Webab itu adanya keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya yang dilingkupi oleh satu topik
Artinya tema yang mewakili semua mata pelajaran yang terlingkup. Dan mengapa integrate? Karena dalam keterampilan terdapat beberapa keterampilan dalam sebuah mata pelajaran di kurikulum 2013 dan juga terintegrasinya materi atau pokok bahasan antara satu bahasan yang satu dengan pokok bahasan yang lainnya yang ditumpang tindih oleh keterampilan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep pembelajaran terpadu. Saya berterima kasih kepada kalian telah menyaksikan sampai ke titik akhir. Untuk kalian jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.